Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPGPAI dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Noval, mahasiswa PPGPAI dalam jabatan tahun 2025, program studi pendidikan agama Islam di LPTK UIN Raden Intan Lampung dengan nomor induk mahasiswa 25111555555. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SD Negeri 3 Langkapura dengan materi Teladan Mulia Asmaul Husna kelas 4. Demikian perkenalan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Allahu Akbar. Baiklah, sebelum kita memulai belajar, mari kita berdoa lebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan pimpin doa. Duduk siap, sudah siap, berdoa dimulai. Baik. Hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua. Baik, kalau masuk semua Bapak absen ya. Alifa Putri Aulia, Hadir Pak. Alisa Khaira Wilda, Hadir Pak. Akila Adinda Lestari, Zakia Saki Wijaya. Hadir Pak. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita cek kerapian dan kebersihan kelas dan diri kita. Ya, semuanya berdiri. Coba dicek kelasnya. Sudah bersih? Nah, sekarang kita cek kerapian bajunya. Nah, sudah rapi semua? Nah, baiklah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Sudah Pancasila, aku dan pendukungmu, patriot proklamasi. Ayo maju, maju, ayo maju, ayo maju, maju. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kita masih ingat kesepakatan kelas kita? Masih ingat? Masih. Baik. Nah, ini adalah kesepakatan belajar kita. Ya, kita ingat kembali ya. Yang pertama, mengikuti pelajaran dengan aktif dan sungguh-sungguh. Yang kedua, sebelum belajar, apakah kalian pernah mendengar nama-nama Allah atau Asmaul Husna di dalam doa atau lagu? Saya Pak. Ya, Alifah? Di bacaan basmalah yang tadi kita baca. Oke, ada di dalam basmalah. Ya, di dalam basmalah ada yang namanya salah satunya Asmaul Husna Ar-Rahman yang artinya Maha Ngasih dan Ar-Rahim Maha Penyayang. Nah, sekarang kita mempelajari tujuan yang harus kita capai pada hari ini. Ya, untuk peserta didik diharapkan mampu menjelaskan arti Asmaul Husna. Ya, terutama dalam Al-Malik, Al-Qudus, Al-Aziz, As-Salam, dan Al-Mu'min. Nah, yang kedua, mengidentifikasi contoh perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menunjukkan sikap terpuji sesuai dengan Asmaul Husna melalui diskusi, tugas, dan karya. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran kita itu menunjukkan kreativitas melalui pembuatan pocket Asmaul Husna dan kaligrafi. Nah, untuk membuat semangat kita dan melatih konsentrasi, ayo kita sedikit ice breaking dulu. Semuanya berdiri. Semuanya, kita ikuti. Guli.
Nah, sudah siap untuk belajar? Siap. Nah, baik, kita akan memasuki materi tentang Asmaul Husna. Nah, pengertian Asmaul Husna. Ada yang tahu apa itu arti dari Asmaul Husna? Ya? Nama-nama Allah yang indah. Nah, kasih tepuk tangan untuk Nur. Baik, ya. Asmaul Husna itu artinya nama-nama Allah yang indah. Memiliki jumlah berapa? 99. Nah, kita dianjurkan selalu membaca dan juga berdoa dengan Asmaul Husna. Nah, untuk di kelas 4 ini kita akan belajar 5 Asmaul Husna. Yang pertama yaitu Al-Malik. Nah, Al-Malik artinya Maha Raja. Nah, maksudnya apa sih Maha Raja itu? Nah, Maha Raja maksudnya adalah Allah itu sebagai penguasa segala sesuatunya. Allah yang mengatur hidup, mati, rezeki, dan juga nasib makhluk hidupnya. Nah, dan juga tidak ada satu kekuatan pun yang bisa menandingi Allah. Kekuasaannya itu mutlak. Allah tidak butuh bantuan siapapun. Nah, Asmaul Husna yang terakhir adalah Al-Mu'min, Maha pemberi keamanan. Allah memberi rasa aman pada hambanya, menempati janji dan melindungi diri dari ketakutan. Jadi Allah itu melindungi kita dari ketakutan. Ya, Allah memberikan rasa aman bagi semua makhluknya. Terus bagaimana cara kita meladeni sifat Al-Mu'min? Yang pertama, menjadi orang yang bisa dipercaya dan menjaga lingkungan tetap aman. Kemudian bagaimana sih cara berakhlak dengan 5 Asmaul Husna? Yang pertama yaitu menahan diri. Nah, kemudian yang kedua yaitu kita harus mandiri. Nah, ini kita sudah kelas 4, bagaimana caranya kita harus mandiri. Kan harus tahu dulu apa itu mandiri. Mandiri adalah mengerjakan segala sesuatu sendiri tanpa mengandalkan orang lain. Nah, siapa yang di sini berangkat sekolahnya sudah menyiapkan baju sendiri? Angkat tangan. Nah, kemudian yang kelima adalah hidup tertib. Nah, ya. Jadi kesimpulannya dari pelajaran kita tentang meneladani teladan mulia Asmaul Husna, yang pertama, Asmaul Husna itu adalah nama-nama baik Allah. Nah, 5 diantaranya adalah Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam. Yang keempat, menjaga lisan. Nah, dan hidup tertib. Nah, itulah yang kesimpulan hari ini. Baik, sekarang kita lihat, Bapak ada sebuah tayangan video. Hai, kamu tahu tidak? Tuhan itu ada di mana-mana dan kita tidak bisa melihatnya dengan mata kepalanya. Dia bisa berada di benda yang biasa kita pegang atau sentuh, lalu menempel di tangan kita. Waktu kita menjaga lingkungan itu juga mudah kok. Kita harus biasakan membuang sampah pada tempatnya dan membersihkan sampah yang ada di lingkungan kita. Tuh kan, jaga kebersihan diri dan lingkungan. Gampang. Ayo, lakukan sekarang bersama teman-teman yang lain ya. Bapak mau nanya, menurut kalian tayangan animasi tersebut itu mencerminkan perilaku Asmaul Husna apa? Saya Pak, Ya, Asmaul Husna Al-Qudus. Asmaul Husna Al-Qudus. Nah, kasih tepuk tangan untuk Sakira. Ya. Nah, kalian saat ini sudah berkelompok ya duduknya. Kemarin kita sudah tentukan kelompok. Nah, untuk menentukan Asmaul Husna apa yang akan kalian dapat dalam kelompok nanti setiap perwakilan kelompok untuk maju ke depan untuk memilih box apa yang akan kalian dapatkan. Kelompok 1 maju ke depan. Tinggal dipilih boxnya. Oke, kelompok 1 mendapatkan Assalam. Kembali. Oke, mendapatkan kelompok 5 mendapatkan Al-Aziz. Sekarang kalian akan mengerjakan LKPD secara berkelompok. Ya, Bapak akan membagikan LKPD-nya. Nah, petunjuk penggunaan LKPD ini Bapak akan jelaskan bagaimana caranya. Yang pertama, kalian harus diskusikan bersama kelompok. Nah, tugasnya apa? Yang pertama di situ ada studi kasus tentang Dani. Nah, itu kalian diskusikan dengan kelompok kalian, perilaku Dani itu sesuai tidak dengan Asmaul Husna.
Nah, ini didiskusikan ya, menurut kalian ini manakah sih yang dijadikan pedoman agar Dani tidak bersikap sombong itu Asmaul Husna seperti apa? Nah, itu kalian diskusikan. Baik, udah selesai semua? Sudah. Baik, kalau sudah, mari kita presentasikan ya dari kelompok 1. Ayo siap maju ke depan. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan hasil diskusi kami. Menurutmu Asmaul Husna apa yang dapat dijadikan pedoman agar Dani tidak bersikap sombong? Asmaul Husna yang dijadikan pedoman Dani agar tidak sombong adalah Al-Aziz, karena Al-Aziz artinya yang maha mulia. Ini adalah hasil karya saya dan teman-teman saya yang menggunakan Asmaul Husna As-Salam. Adakah yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Oke, dari Kalian apakah menggunakan Nah, ini pertanyaan dari kelompok 5. Apakah dengan menyapa teman dengan senyum bagaimana kelompok 1? Iya, karena menyapa teman dengan senyum termasuk perbuatan assalam dan membuat damai. Oke, itu dari kelompok 1 jawabannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak, hasil diskusi kalian hari ini sangat bagus, ya. Sudah bisa memahami makna dari Asmaul Husna dan memberikan contoh perilaku Asmaul Husna. Mengetahui pemahaman kalian, di sini Bapak akan memberikan tugas post test, ya. Tes untuk mengerjakan masing-masing individual. Untuk ini ada soal esai. Nah, silakan dibuka buku latihannya. Oke. Soal nomor 1, silakan kalian isi dengan benar ya. Jelaskan arti Asmaul Husna Al-Malik dan berikan contoh perilaku sehari-hari yang sesuai dengan sifat tersebut. Baik, sudah selesai semua? Sudah. Baik, dikumpulkan ke depan, ke meja Bapak sini, kumpulkan. Semuanya kumpulkan. Nah. Baik, Bapak ingin tanya, apa manfaat kita mengenal Asmaul Husna? Ya. Kita jadi lebih mengenal Allah dan bisa meniru sifat-sifat baiknya. Ya, ada lagi yang lain? Supaya kita selalu ingat Allah dan berbuat baik seperti yang Allah ajarkan. Oke, kasih tepuk tangan untuk yang sudah menjawab. Ya, anak-anak, dengan mengenal Asmaul Husna, ya kita jadi lebih dekat dengan Allah. Ya, dan juga kita bisa meneladani sifat-sifat Allah. Nah, kesimpulannya, ya, kesimpulan pelajaran hari ini, ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya mengenal Asmaul Husna, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Aziz, Al-Malik, dan Al-Qudus, kita belajar meneladani sifat Allah dengan cara pertama hidup damai, ya. Yang kedua percaya diri dan juga rendah hati. Oke, kalian hebat sekali sudah belajar meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar indahnya saling menghargai dalam keragaman. Ya. Sekian pertemuan kita hari ini. Ya. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Siapkan. Duduk siap, sudah siap, benar dimulai. Allahumma inni as'aluka Nafi'an Thayyiban wa amalan muqabbalan. Shadaqallah. Baik, sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.